صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya duduk khusyuk bersama-sama menjalankan ibadah Jumat. Semoga kita senantiasa termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat patuh yang insyaallah akan mendapatkan balasan cinta darinya dalam bentuk syafaatul uzma pada saat yaumul jaza. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita bersama-sama berupaya meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, termasuk kepada hamba-hamba Allah yang pandai bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat secara keseluruhan keadaan umat dari awal hingga akhir zaman sampai saat ini, sampai detik ini, tentu antara umat yang satu dengan umat yang lain tidak sama. Bahkan kita jamaah yang hadir di sini pun nilai dan kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Hal ini digambarkan ketika bagaimana Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah setiap umat itu mampu menjalankan isi kandungan Al-Qur'an sebagaimana yang diharapkan. Maka di sini barangkali sudah menjadi fitrah bahwa hidup itu memang berwarna, hidup itu bermacam-macam. Keadaan keimanan seseorang juga bertingkat-tingkat bermacam-macam. Tidak sama antara keimanan seseorang dengan keimanan orang lain. Tentu sangat tergantung kepada bagaimana tingkat keimanan, bagaimana tingkat pengetahuan, dan bagaimana tingkat keyakinan serta tingkat amaliyah ibadah itu berbeda-beda. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surah yang tadi di dalam muqaddimah disampaikan, surah Fatir ayat 32 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, thumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah zalika huwal fadlul kabir. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Thumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina. Kemudian ketika kami mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, faminhum zalimun li nafsihi, faminhum zalimun li nafsihi, maka sebagian dari mereka itu ada segolongan orang yang suka menzalim dirinya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, siapa ini yang dimaksud dengan minhum zalimun li nafsihi, orang-orang yang suka menzalim pada dirinya sendiri ketika ayat Al-Quran ini telah diturunkan? Maka kemudian digambarkan, dijelaskan bahwa orang-orang yang menzalim kepada dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang senantiasa zalim kepada dirinya
senantiasa berbuat kebaikan, tapi dia suka juga berbuat keburukan. Bahkan menurut Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, orang yang suka menzalim dirinya sendiri ini suka juga menzalim orang lain. Jadi ada segolongan umat Rasulullah yang hidupnya itu menzalim dirinya sendiri, bahkan zalim kepada orang lain. Orang yang menzalim dirinya sendiri ini digambarkan adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus juga suka menjalankan larangan Allah. Jadi yang wajib ia kerjakan, yang haram juga ia kerjakan. Maka orang seperti ini ketika masuk